Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Darsuna fi hadzal yawm lil hissati tsalitsa war rabi'ah binisbah lis faslil khamis jim huwa al balaghah. Iftahu kitabakum safhah 54 ila 55. Al-mawdu' al-maqasidu wal-aghradu allati min ajliha yulqal khabaru. Hari ini kita belajar balaghah, melanjutkan pembelajaran tentang pemahaman al-balaghah pada bab khabar. Sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu tentang maksud khabar. Khabar adalah berita yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Kebenaran dan kebohongan itu dikatakan benar atau bohong kalau dilihat dari kenyataan. Kalau benar berarti sesuai kenyataan, kalau tidak berarti bohong. Sekarang tujuan daripada khabar itu. Al-maqasidu, tujuan-tujuan. Wal-aghradu, dan sama tujuan juga maksud-maksud. Al-maqasidu bisa diartikan maksud-maksud. Wal-aghradu, dan tujuan-tujuan. Allati, yang min ajliha, karenanya, nya kembali ke al-maqasid dan aghrad, yulqa disampaikan al-khabaru, khabar itu. Al-aslu, asalnya, fil khabari, di dalam khabar itu, an yulqa, disampaikan khabar itu, li ahadi, untuk salah satu ghardaini, dari dua tujuan. Pertama, imma, ada kalanya, ifadatu, memberi faedah al-mukhatab, kepada lawan bicara, al-hukma, tentang hukum, alladhi, yang tadammanathu, yang diliputi, al-jumlatu, oleh jumlah susunan kata. Idza kana, idza apabila kana, adanya mukhatab, jahilan, tidak mengetahui, lahu, baginya hukum. Wa yusamma, dan dinamakan, hadzal naw'u, jenis ini, faidatul khabar, namanya faidatul khabar. Nahwu, seperti ad-dinul muamalatu. Ad-dinu, agama itu, muamalatu, pergaulan. Yang kedua yang ba, wa imma, ada kalanya juga, ifadatul mukhatabi, sudah ada di atas, annal mutakallima, bahwa si pembicara, alimun aidan, mengetahui juga, bi annahu, bahwasanya dia mutakallim, ya'lamu, mengetahui, al khabara, berita, kama, sebagaimana, taqulu, yang kamu katakan, litilmidin, terhadap murid, akhfa, yang menyembunyikan, alaika, kepadamu, najahahu, keberhasilannya, fil imtihani, di dalam ujian. Wa alimtahu, dan kamu mengetahuinya, min tariqin, dari jalan, akhara, yang lain. Anta najahta fil imtihani, kamu telah lulus di dalam ujian. Wa yusamma, dan dinamakan, hadzal naw'u, jenis ini, lazimal faidati, namanya lazimul faidah. Li'annahu yalzamu, karena dia mengharuskan, fi kulli, dalam setiap khabarin khabar, an yakunal mukhbar bihi, keberadaan pemberitaan, indahu, di sisinya, ilmun, mengetahui, au dhannun bihi, atau menyangka dengannya. Ini adalah tujuan atau maksud dari disampaikan khabar. Jadi asalnya berita itu disampaikan karena dua tujuan. Yang pertama adalah imma ifadatul mukhatab al-hukm alladhi tadammanhu al-jumlah, yaitu memberi faedah si pembicara kepada lawan bicara tentang sesuatu hukum, maksudnya tentang kejadian yang ada di berita itu, apabila si mukhatab itu tidak tahu. Jadi istilah ini dinamakan faidatul khabar.
Seperti ad-dinul muamalah. Perkataan ad-dinul muamalah, mukhatab ini tidak tahu sebelumnya. Jadi sebelumnya dia tidak tahu tentang berita ad-dinul muamalah atau berita lain. Seperti telah terjadi longsor di daerah Sumatera Utara misalnya. Nah, yang diajak bicara dia belum tahu berita itu, tapi si mutakallim pembicara menyampaikannya. Nah ini karena mukhatab tidak tahu maka disampaikanlah. Ini namanya memberi faedah kepada mukhatab. Yang kedua adalah si pembicara tahu dan mukhatab juga tahu tentang suatu berita. Namun tujuan disampaikan itu supaya dikasih tahu kepada mukhatab bahwasanya dia mengetahui berita itu dari jalan lain dan tanpa mengetahui kalau lawan bicaranya itu sudah tahu. Makanya di sini dikatakan kama taqulu litilmidin akhfa 'alaika najahu fil imtihan. Kamu katakan, seorang guru mengatakan kepada murid yang murid itu menyembunyikan kelulusannya dalam ujian. Muridnya tahu, berarti muridnya ini adalah mukhatab, mutakallim si guru. Nah, berarti dia tidak dalam hal seperti itu. Oleh karena itu perlu disampaikan bahwasanya berita itu disampaikan kepada mukhatab, yaitu lawan bicara. Anta najahta bil imtihan. Ini di pemberitaan ini anta najahta bil imtihan tujuannya supaya mukhatab tahu bahwa mutakallim tahu kalau si mukhatab itu lulus dalam ujian. Maka dinamakan ini adalah lazimul faedah karena dia mengharuskan berita kepada si lawan bicara. Waqad yakhruju, dan kadang-kadang keluar al-khabaru, khabar itu anil ghardaini, dari dua tujuan di atas. Jadi dua tujuan ini aslinya dua ini. Yang pertama memberitakan berita yang sebelumnya tidak ketahui. Yang kedua mutakallim ingin ngasih tahu kalau dia tahu berita tentang mukhatab dan mukhatab pun sudah tahu dari jalan yang lain. Tapi kadang-kadang keluar khabar itu anil ghardain, dari tujuan di atas as-sabiqain yang lalu, ila aghradin ukhra, kepada tujuan-tujuan yang lain. Tustafadu, yang diambil faedah, bil qara'in, dengan tanda-tanda, wa min siyaqil kalami, dan dari bentuk-bentuk kalam. Ahammuha, yang paling penting. Nah, di sini kadang-kadang khabar itu keluar dari tujuan asal. Dari mana kita tahu? Ya dari tanda-tanda yang ada di kalimat tersebut atau di pembicaraan tersebut. Seperti di sini, diantaranya di sini Ustaz sebutkan yang halaman 55, hanya 5 saja ya. Yang pertama al-istirham, mengharap belas kasihan, wal isti'tafu, sama juga. Nahu inni fakirun ila afwi rabbi. Sesungguhnya aku membutuhkan kepada ampunan Tuhanku. Nah, ini kan berarti mengharapkan kasih sayang dari Tuhannya. Tidak tujuan untuk faedatul khabar, apalagi lazimul faedah, karena nggak ada tujuannya kepada lawan bicara. Ini tujuannya adalah istirham wal istitaf. Yang kedua tahrikul himmah, untuk menggerakkan semangat, ila ma yalzamu, kepada yang harus tahsiluhu, menghasilkannya. Ini ta, ha, sad, lam, dan ha besar. Tahsiluhu, ma ila ma yalzamu tahsiluhu, menghasilkannya. Nahu laisa sawaan alimun wa jahulun, tidak sama orang alim dan orang bodoh. Kan ini dalam berita tidak ada tujuan apapun, tapi tujuannya hanya untuk menggerakkan semangat. Yang ketiga izharud dha'fi wal khusyu', menjelaskan kelemahan dan kekhusyuan. Nahu rabbi inni wahanal azmu minni, rabbi Tuhanku, ini sungguhnya aku, wahanal azmu minni, telah rapuh tulang dariku.
Ini adalah menceritakan tentang Nabi Zakaria yang diberitakan oleh Allah akan mempunyai anak yang bernama Nabi Yahya. Jadi menampakkan kelemahan. Dari bentuk kata ini kita tahu beritanya adalah untuk kelemahan dan ketawaduan. Yang keempat, izharut tahassur, menampakkan merasa rugi ala syai'in atas sesuatu, ala ini ya, ala lam alif lam ya lam alif lainah, ala syai'in mahbubin, atas sesuatu yang disenangi. Nahu inni wada'tuha untha, sungguhnya aku melahirkan perempuan. Ini adalah ibu daripada Sayyidah Maryam. Yang kelima, izharul farah bimukbil, menampakkan kesenangan dengan yang datang, wasyamatata, dan kegembiraan, bimudbir, dengan yang lalu. Nahu seperti ja'al haqqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan telah pergi kebatilan. Wallahu a'lam bissawab.